bless you. Silakan duduk, sahabat-sahabat Allah. Praise the Lord. Thank you guys. Haleluya. Shalom untuk semua rekan-rekan juga yang beribadah di tempat masing-masing melalui live streaming. You are also the friends of God. Anda adalah sahabat-sahabat Allah juga. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And welcome home buat Like. Where are you, Like? Ya. Where is Like? Wow. Welcome home, sis. Ya. Haleluya. Tadi ngobrol-ngobrol katanya bulan Oktober akan balik. Ya. Kita nantikan ya. Like yang ditugaskan ke Malaysia ya. Ada di Malaysia 3 tahun kurang lebih ya, Like ya. So ya. Kita nantikan welcome home dan juga senang kembali ketemu dengan Liko ya, bro kita yang baru 3 minggu kalau nggak salah ketemu ya. Betul ya bro ya. Dengan istri kali ini ya. Haleluya. Rasanya pernah ketemu dengan istrinya tadi, lupa siapa namanya ya? Siapa? Elin ya, welcome juga untuk Elin ya. Praise the Lord. Kita bersyukur ini ya, tadi ternyata saudara kita ini sudah kepanasan sekali ya. Tapi bagi mereka, this is cool pastor. Summernya di Jepang ini buat mereka cool katanya. Biasa-biasa aja buat mereka, nggak kaget. Karena mereka tinggal di tempat yang panasnya 45 derajat sampai 50 derajat ya. Yaitu di Dubai ya. Oh ini brother sama sister kita ini tahu panggilan Tuhan saudara. Saya tanya kenapa you mau tinggal di Dubai? Nggak tahu tuh tadinya juga pastor. Akhirnya rupanya ini penting. Kalau Anda ke tempat sesuatu yang tidak biasa, pastikan kalau Anda suami istri, dua-duanya setuju. Jangan cuma satu yang setuju ya. Nah rupanya Tuhan bicara dan Tuhan beri tanda yang ajaib saudara di sana ya. Lain kali mungkin sharing, jangan saya yang sharing. Tanda yang ajaib ya, membuat mereka yakin bahwa mereka berada di sana. Tapi setelah di sana juga bingung, Tuhan mau ngapain? Ya, tapi tahu pokoknya sudah di sana. Dan kalau tahu sudah di sana nanti Tuhan kasih petunjuk. Begitulah Tuhan kita. Kalau Anda dan saya tidak taat kepada satu hal, Dia menantikan ketaatan kita baru Dia kasih tahu petunjuk yang berikut. Ya, Abraham disuruh keluar dari tempat tinggalnya, cuma dikatakan kamu ikut keluar dari tempat tinggalmu, pokoknya kamu keluar. Nah begitu keluar jalan baru petunjuk Tuhan datang saudara ya. Nah jadi itulah Tuhan kita yang merindukan umatnya yang belajar dalam ketaatan, dan sebagai sahabat kita ingin belajar mendengar pimpinan daripada sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema khotbah menghadapi dan menyelesaikan kesalahan sendiri. Handling our own mistake. Saudara, beberapa minggu lalu kan pastor sudah menyampaikan beberapa kali pesan yang Yesus beritahukan kepada umatnya, yaitu di dalam Lukas pasal 17 ayat 1 Tuhan berkata, tidak mungkin tidak akan ada, kalau di dalam bahasa Inggrisnya tidak mungkin tidak akan ada ketersinggungan atau konflik. Tidak mungkin, artinya pasti terjadi. Nah di sini ada yang tidak pernah berbuat salah ada? Gak usah angkat tangan. Kita masing-masing tahu kita semua pernah berbuat kesalahan. Tapi kita mau belajar, kesalahan pasti terjadi, tetapi how to handle our own mistake, bagaimana kita menghadapinya dan menyelesaikan kesalahan sendiri. Jadi kesalahan tidak boleh menyetop rencana Allah dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, kesalahan kita pun tidak boleh menggagalkan rencana Allah di dalam hidup kita. Amin saudara.
Haleluya. Nah, kita akan belajar dari firman Allah bagaimana kita menghadapinya dan menyelesaikan kesalahan sendiri. How to handle our own mistake. Kita belajar dari seorang raja sebelum dia menjadi raja, yaitu Daud. Sebelum dia menjadi raja, dia pernah mengambil keputusan yang salah dan ini kesalahan yang besar. Kesalahan yang fatal sekali, saudara. Ya. Nah, latar belakang daripada peristiwa ini sebelum Daud bertindak yang salah, itu kalau saudara membaca di kitab 1 Samuel pasal 22 sampai pasal 26, itu latar belakang di mana Daud sebelum bertindak salah, itu latar belakangnya. Itu merupakan tahun-tahun di mana Daud berada dalam pelarian. Dan Daud mengetahui selama dia dalam pelarian pun dia tahu bahwa ia diurapi oleh Allah. Dan juga diberitahu oleh Nabi Samuel bahwa suatu hari Daudlah yang akan diangkat Allah menjadi seorang raja untuk menggantikan Raja Saul yang waktu itu memerintah di Israel. Ketika Raja Saul tahu juga dan dengar berita bahwa Daud diurapi dan akan menggantikannya, Raja Saul tidak happy, dia menjadi iri hati terhadap Daud. Bahkan Raja Saul menjadi takut terhadap Daud. Lalu ia berusaha untuk membunuh Daud. Nah, Raja Saul mungkin saudara tidak sadar dengan tindakannya untuk mengejar-ngejar dan membunuh Daud. Raja Saul itu sebenarnya sedang menentang rencana Allah dan berusaha menggagalkan panggilan Allah di dalam kehidupan Daud, saudara. Ajaibnya, walaupun bertahun-tahun dicari-cari dan dikejar-kejar oleh Raja Saul dan pasukan tentaranya, namun selama Daud tidak keluar dari pimpinan Tuhan dan tetap berada di wilayah kerajaan Israel sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka Raja Saul dan pasukannya tidak bisa menangkap Daud. Selama dia berada di dalam wilayah Israel, gak bisa, saudara. Karena orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan Tuhan katakan tinggal di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, tanah di mana mereka berada di kerajaan Israel pada waktu itu. Daud mendapatkan perlindungan luar biasa, dicari-cari oleh Raja Saul dan pasukannya yang menyertai dan menjaga Saul kurang lebih 3.000 orang. Dan sebagai raja dimanapun dia berada pasti ada mata-mata. Ya, ada spy yang di setiap kota, di setiap wilayah pasti ada spy yang bekerja bagi kerajaan. Tetapi selama Daud berada di dalam rencana Allah, di dalam wilayah Israel, tidak bisa ditemukan dan juga tidak bisa ditangkap oleh Saul dan pasukannya. Nah, ini satu pelajaran yang sangat penting, saudara. Iblis senantiasa menentang rencana Allah yang baik terhadap manusia. Dan iblis juga berusaha menggagalkan panggilan Allah yang ada di dalam hidup kita loh. Dia berusaha untuk menggagalkannya. Dia berusaha menggagalkan rencana Bapa dalam kehidupan Yesus. Kalau Yesus aja dikerjain, saudara dan saya pasti dikerjain. Jadi harus tahu nih, ya jangan kaget kalau saudara dicobai, jangan kaget kalau saudara merasa stres luar biasa. Karena kalau Tuhan kita dicobai, kita juga harus lewat. Ya, karena iblis tidak pandang bulu juga deh ya. Nah, iblis juga berusaha menggagalkan panggilan Allah di dalam hidup kita. Perhatikan, namun selama kita hidup di dalam standar kebenaran Allah, maka panggilan Allah di dalam hidup kita tidak bisa digagalkan. Rencana Allah, panggilan Allah dalam hidup Anda, selama Anda, brother sister, hidup di dalam standar Alkitab, firman-Nya tidak bisa digagalkan. Haleluya, ini luar biasa. Nah, kita mau belajar di dalam perjalanan Daud sebelum dia menjadi raja.
ternyata dia juga berbuat kesalahan yang luar biasa, saudara. Inilah awal dari kesalahan Daud. 1 Samuel pasal 27. 1 Samuel pasal 27, kita akan baca dari ayat 1 sampai 4. Dari ayat 1 sampai 4, ini adalah kisah awal kesalahan Daud. Ingat, dia sekian tahun berlari, dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya, tetapi dia tidak keluar dari wilayah Israel. Dia berada di sana, tidak bisa dijamah sama siapapun, tapi satu hari orang bisa capek. Daud mungkin capek pada waktu itu. Nah, ayat 1 berkata, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga dalam hatinya nih, dalam pikirannya, kemudian dari otaknya, pikirannya menjamah hatinya terus menerus. Bagaimanapun juga pada suatu hari, kata Daud kepada dirinya, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi pikirannya dan hatinya, jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Itu yang ada dalam pikiran dan hati Daud terus menerus. Ya. Ayat 2, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Geth. Jadi Daud bersama rekan-rekannya 600 dengan keluarga mereka pergi keluar dari tanah Israel, masuk ke wilayah bangsa Filistin, yaitu ke kota raja kota Geth yang bernama Akis bin Maok. Dan di sana ayat 3, Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gath, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dan kedua istrinya, yang bagian ini saudara jangan turuti. Ya, Daud juga punya kelemahan di sini. Daud dengan dua istrinya, yaitu Ahinom perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Ayat 4 kita baca bersama-sama. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Geth, ia tidak lagi mencarinya. Memang keinginan dari Daud ini tercapai juga. Memang Saul tidak lagi mencari Daud. Tidak lagi bisa mengejar Daud karena Daud sudah berada di dalam wilayah kerajaan Filistin. Tetapi ini adalah awal kesalahan Daud. Kenapa saudara? Kalau kita perhatikan di ayat 1, Daud berpikir dalam hatinya. Artinya sesuatu yang terus dia pikirkan di dalam otaknya, kemudian juga menjamah hatinya. Dia berpikir bagaimanapun juga satu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Bertahun-tahun dia tidak bisa dibinasakan oleh Saul. Tetapi satu hari di dalam kelemahan dia, di dalam stresnya dia mulai berpikir, wah selama ini sih memang Saul nggak bisa nangkep aku. Tapi masa selama-lamanya pas suatu hari pasti aku akan dibunuh lah sama Saul lah. Pasti aku akan mati. Pasti semua ini akan berakhir. Mulai pikiran dia mengganggu terus menerus. Dan dia akhirnya merencanakan kalau begitu lebih baik bagiku daripada tinggal di Israel. Aku keluar saja dari Israel masuk ke negeri Filistin. Tidak mungkin Raja Saul berani masuk ke Filistin. Memang Raja Saul tidak berani cari Daud lagi di Filistin. Tetapi disitulah awal dari kesalahan dia. Kita belajar tindakan salah apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia melakukan seperti yang ditulis di dalam ayat 27.
pasal 27 ini. Yaitu pertama, di sini kita belajar Daud gagal mempercayai kuasa Allah. Daud percaya ada Allah, tapi dia gagal pada waktu itu mempercayai kuasa Allah. Dia gagal. Walaupun dia pernah mengecap sekian tahun perlindungan Tuhan, tapi satu hari manusia tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat dalam kelemahannya, dia gagal mempercayai kuasa Allah. Sehingga dia berkata, aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi dia sudah membayangkan, ya udah deh, gue bakal matilah di tangan Saul. Semua rencana jadi raja gak akan berhasil. Jadi mulai menguasai dia. Dia gagal mempercayai kuasa Allah. Yang kedua, kesalahan yang dia lakukan pada waktu ini awal ini, yaitu Daud, kalau kita lihat ternyata lebih takut kepada manusia dan keadaan yang sulit dikejar-kejar daripada takut akan Allah. Yes, memang tidak enak sebagai seorang muda dikejar-kejar, mau bangun keluarga tidak bisa, mau ngapain tidak bisa, ya tidak mudah. Tetapi dia seperti lupa akan Tuhan yang berkuasa itu. Dia merasa Raja Saul lebih kuat dan keadaannya pasti akan menggagalkannya. Daud lebih takut kepada manusia dan keadaannya daripada takut akan Allah. Yang berikut kita lihat awal kesalahan Daud juga, yaitu dia memilih mencari perlindungan kepada bangsa Filistin, para penyembah berhala. Daud berlindung di antara para musuh-musuh Allah. Ini kesalahan besar. Dia tidak berlindung di dalam perlindungan Allah Israel, tetapi dia berlindung di antara musuh-musuh Allah. Ingat, bangsa Filistin adalah bangsa penyembah berhala. Orang yang menyembah berhala, yang hatinya berbalik dari Allah yang hidup menjadi musuh-musuh Allah. Dan Daud ke sana untuk mencari perlindungan. Tuhan tidak mau. Tuhan selalu minta apapun yang terjadi dalam hidup kita, berlindunglah kepada Dia. Mazmur 91 berkata, orang yang berlindung dalam naungan Tuhan. Orang yang bermalam dalam perlindungan yang maha mulia. Tuhan mau perlindungan kita di dalam Tuhan. Perlindungan kita di dalam Tuhan, saudara. Nah, di situ awal daripada kegagalan atau kesalahan daripada Daud. Dia tidak gagal mempercayai kuasa Allah. Dia lebih takut kepada manusia. Dia memilih berlindung kepada musuh-musuh Allah. Akibatnya ayat berikutnya, ayat 5 sampai 12 di 1 Samuel pasal 27, Daud hidup dalam kesalahan. Kalau orang sudah mulai meragukan, gagal mempercayai kuasa Allah. Kalau manusia lebih takut, kalau orang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Kalau orang mulai mencari perlindungan di luar daripada Tuhan, dia masuk ke dalam kesalahan. Dan pada waktu itu Daud hidup di dalam kesalahan. 1 Samuel pasal 27, kita baca ayat 5 sampai 12. Setelah tinggal di sana ya, berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, dia mencari belas kasihan manusia. Dia tidak mencari belas kasihan Tuhan pada waktu itu. Kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini bersama dengan 600 orang yang ikut Daud plus keluarganya, mengapa hambamu ini tinggal di kota kerajaan ini. Jadi pada waktu itu sekian minggu pertama Daud tinggal dekat dengan wilayah kota Gad itu, saudara ya. Kemudian Daud memohon izin, dia minta
satu tempat yang cukup jauh untuk tinggal bersama keluarga dan teman-temannya. Ayat 6, maka pada hari itu Akis, raja kota Get ini memberikan Ziklag kepadanya. Satu daerah bernama Ziklag diberikan kepada Daud dengan 600 orang yang bersamanya plus keluarganya untuk tinggal di sana. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Ayat 7, dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Jadi dia tinggal di Ziklag itu 1 tahun 4 bulan. Ya, 16 bulan dia di sana. Ayat 8, maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gezur, orang Girzi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Jadi Daud tinggal di sana, tapi Daud juga melakukan manuver demi manuver. Ya. Dia dari tempatnya Ziklag, dia pergi ke selatan ke arah Mesir dan dia menyerbu wilayah-wilayah itu. Ya. Ayat 9, apabila Daud memusnahkan negeri itu. Jadi dia musnahkan tempat-tempat yang dia serang sana. Dia musnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup. Baik laki-laki maupun perempuan. Artinya apa saudara? Dibasmi semua. Jadi Daud jadi kejam luar biasa. Jadi dia pergi ke wilayah sana, dia bunuh semua. Dari mulai yang besar sampai yang anak-anak kecil pun dibunuh ya sama dia. Dia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali ke Akis. Setelah dia merebut, membunuh semua dan merampas semua itu, kemudian dia pergi ke Akis, ke raja kota Get. Maksudnya apa? Tentu Daud kan mau cari muka dengan Raja Akis ini. Setelah dia mengambil rampasan, dia bagi rampasan itu kepada Raja Gad ya. Jadi dia bagi pakaiannya, dia bagi kambing domba, keledai, semua dia bagi. Unta-untanya untuk apa? Cari muka saudara. Ya. Nah kemudian Akis bertanya kepada Daud, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Wow, kamu luar biasa. Kamu kemana hari ini? Maka jawab Daud, perginya dia pergi di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmil, atau di tanah Negeb orang Keni. Nah tanah Negeb ini yang ditinggal di mana suku Yerahmil, ada orang-orang yang dari negeri dari orang-orang Keni tinggal di sana, orang-orang Yehuda. Ini kan wilayah Israel saudara. Jadi dia bilang sama Gad, oh saya pergi menyerang wilayah-wilayah Israel. Padahal dia berbohong, dia pergi ke selatan, dia membunuh orang-orang yang berada di daerah wilayah ke selatan ke arah Mesir saudara. Ya. Nah ayat 11, Daud tidak membiarkan seorang pun baik laki-laki maupun perempuan untuk dibawa ke Get. Sebab pikirnya jangan-jangan mereka orang-orang yang dikalahkan itu mengabarkan tentang kami dengan berkata beginilah dilakukan Daud. Jadi karena dia takut ketahuan apa yang dia lakukan, semua tempat yang dimana dia serbu, laki-laki, perempuan, anak-anak, bayi-bayi dibunuh semua saudara. Yang dia ambil cuma benda-benda. Dan ingat dia tinggal di sana selama 1 tahun 4 bulan. Dan Alkitab mencatat secara khusus itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin.
Jadi selama 1 tahun 4 bulan, 16 bulan tinggal di wilayah Filistin, Daud ini punya kebiasaan. Nggak banyak sih kebiasaannya, yaitu pertama dia biasa bohong. Kalau ditanya dia bilang, oh saya ke sana, saya lagi nyembuh ke sana. Padahal dia nyembuh ke tempat lain, dia bohong terus menerus. Dan ini dilakukan bukan cuma sekali 2 kali saudara. Berkali-kali, mungkin setiap bulan dia keluar nyerbu ke satu tempat, dia bunuh semua orang. Bayangin saudara, ribuan mungkin puluhan ribu manusia mati di tangan Daud. Dengan pasukannya selama 1 tahun 4 bulan. Ya, kejam. Yang kedua, ini kebiasaannya dia hidup di dalam kekejaman. Daud semestinya dia tidak model begitu saudara. Tetapi ketika dia mulai gagal mempercayai kuasa Allah. Ketika dia lebih takut kepada manusia dan keadaannya daripada takut akan Allah. Ketika dia mulai memilih berlindung di antara para musuh Allah. Hidupnya mulai punya kebiasaan bohong dan kejam. Sangat kejam saudara. Ya. Di sini selama 1 tahun 4 bulan tidak ada tulisan bahwa Daud meminta petunjuk Tuhan. Tidak ada. Tidak ada pernyataan bahwa Daud membangun penyembahan kepada Allah. Tidak ada. Jadi Alkitab secara khusus mencatat Daud mempunyai kebiasaan selama tinggal di tempat orang Filistin 1 tahun 4 bulan. Yaitu dia hidup di dalam kebohongan, dia hidup di dalam kekejaman. Saudara, peristiwa ini dicatat di dalam Alkitab sampai ditekankan bahwa Daud tidak membiarkan satupun hidup. Semuanya dibunuh. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, semua tidak ada yang dibiarkan hidup. Semua saudara. Alkitab mencatat kejadian ini bukan berarti Allah menyetujui tindakan Daud ini. Di mana dia hidup dalam kebohongan dan kekejaman selama 1 tahun 4 bulan. Bahkan ada pernyataan dalam firman Tuhan yang cukup menegur Daud. Yang kita bisa belajar bahwa sebenarnya Tuhan tidak setuju apa yang dia lakukan. Ada tersirat bagi kita ini penilaian Allah atas karir Daud sebagai seorang panglima perang. Ya, orang berperang itu biasa. Kalau dia sebagai panglima dia berperang sampai orang mati tumpah darah udah terjadi. Tetapi ada hal yang tidak boleh yaitu kekejaman saudara ya. Kejam sekali Daud ini. Ribuan mungkin puluhan ribu orang mati pada waktu Daud melakukan kehidupannya selama 1 tahun 4 bulan di sana. Nah, Allah berkata begini saudara. Kalau nanti kita lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 22, 1 Tawarikh pasal 22 itu dikisahkan di mana Raja Daud memohon izin untuk diberikan kesempatan membangun bait Allah. Tetapi permintaan itu ditolak sama Tuhan. Enggak, bukan kamu yang bangun. Yang bangun adalah Salomo. Tapi Tuhan beritahu alasan kenapa Tuhan menolak Daud untuk membangun bait bagi dia. Tuhan enggak mau. Tuhan tolak. Aku terima keinginanmu tetapi bukan kamu yang bangun. Aku enggak mau kamu bangun bait suci karena ada secara personal Tuhan kasih tahu kenapa. Yaitu di 1 Tawarikh pasal 22 ayat 8. 1 Tawarikh pasal 22 ayat 8. Kita lihat firman Tuhan berkata begini. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku. Daud katakan ada firman datang kepadaku. Artinya secara personal, secara pribadi firman Tuhan datang kepadaku. Demikian. Tuhan berkata, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku. Sebab, kasih tahu kenapa Tuhan menolak
Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Tersirat bahwa kekejaman Daud ini dilihat sama Allah. Tumpah darah orang-orang yang tidak disuruh Allah untuk diserang, dia lakukan. Karena pada waktu itu dia gagal di dalam kehidupannya untuk mempercayai kuasa Allah, sehingga dia mencari kesempatan untuk cari muka dengan membunuh ribuan orang, wanita, laki-laki, anak-anak, semua yang namanya manusia dibunuh sama dia, saudara. Mengerikan. Dan hidup dalam kebohongan demi kebohongan. Ya. Nah, rupanya saudara, Tuhan itu tidak tutup mata. Orang yang terus-menerus sengaja hidup di dalam kesalahan dan tidak mau berhenti berbuat kesalahannya. Apa yang terjadi? Kesalahan Daud satu hari mengejarnya. Ya. Mengejar Daud dari kesalahannya itu. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30. Kita lihat mulai ayat 1. Ini kesalahan Daud mengejarnya. Ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari ketiga. Artinya satu hari dia keluar dari wilayah kotanya, daerah itu, dia ke tempat lain. Ternyata pada waktu dia pergi ke tempat lain, ada suku Amalek yang menyerbu tanah Negeb dan menyerbu Ziklag. Dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar. Biasanya Daud dan pasukannya yang membakar tempat-tempat itu, membunuh orang-orang yang bernafas di sana, dibunuh sama dia. Kali ini suku yang lain menyerang dan bahkan membakar kotanya. Apa yang ditabur oleh Daud, dia tuai pada waktu itu. Kotanya dibakar, ya. Tapi di dalam tengah-tengah itu ternyata belas kasihan Tuhan masih ada. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak seorang pun yang mati, tidak membunuh seorang pun. Jadi agak aneh, saudara. Ini terjadi keributan besar, kota diserang, wilayah diserang, rumah-rumah dibakar, ada satu penjarahan luar biasa, tetapi tidak ada yang mati. Di Indonesia pada waktu terjadi kerusuhan aja banyak yang mati, saudara. Ini tidak ada satu pun yang mati. Belas kasihan Tuhan masih menjaga Daud, saudara, di dalam kesalahannya. Nah, kita luar biasa Tuhan kita ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang masih memberikan kesempatan bahkan kepada orang yang bersalah. Belas kasihannya menjaga perempuan, anak-anak muda, anak-anak mereka cuma ditawan tapi tidak ada seorang pun yang dibunuh. Mereka menggiringnya dan meneruskan perjalanan orang-orang Amalek, menawan dan membawa keluarga Daud dan teman-temannya dibawa keluar, ya, dari wilayah sana, dan kota-kotanya di wilayah sana dihancurkan. Kemudian tadi pada hari ketiga Daud balik ke kampungnya, ke wilayah itu. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ke Ziklag, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, ini yang nangis ini adalah orang-orang yang biasa bunuh orang. Yang nangis ini 600 orang laki-laki yang biasa bunuh orang, saudara. Tetapi rupanya keadaan berbalik.
biasa. Bahkan sampai tidak ada kekuatan lagi untuk nangis. Artinya betul-betul segala perasaan hati mereka dikeluarkan, segala kekecewaan mereka, di segala ketakutan mereka, segala bayangan yang mengerikan yang ada dalam bayangan mereka. Wah, anak mereka pasti digebukin, anak istri mereka diperkosa, anak perempuan mereka dilecehkan. Mereka sudah ketakutan luar biasa. Nangis mereka. Karena mereka tahu kekejaman daripada peperangan. Mereka sendiri biasa bunuh orang. Ada satu ketakutan yang luar biasa, ada satu kesedihan, kekecewaan yang amat, dan mereka nangis sampai Alkitab mencatat tidak kuat lagi nangis. Jadi betul-betul segala perasaan mereka diungkapkan pada waktu itu. Dan ketika mereka mulai tenang, mereka tahu ini adalah kesalahan Daud. Gara-gara Daud ini yang bawa kita keluar dari Israel, masuk ke negeri Filistin, memohon pertolongan kepada orang-orang Filistin. Gara-gara Daud ini, gara-gara Daud. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Hanum, perempuan istri dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat 6, kita baca bersama-sama. Dan Daud sangat terjepit. Karena apa, saudara? Karena rakyat yang bersama dia, laki-laki pasukannya itu, hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, kecewa, sakit hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan yang ditawan. Keluarganya ditawan, hartanya dirampas. Pasti mereka menyalahkan Daud. Dan mereka siap, bahkan akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Daud. Kesalahan Daud mengejar dia. Pernyataan berikutnya ini sangat penting, saudara. Kita baca bersama-sama. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Disinilah baru perkataan pertama kali di dalam kejadian ini bahwa Daud kembali cari Tuhan. Setelah 1 tahun 4 bulan dia hidup dalam kebohongan. Setelah 1 tahun 4 bulan dia hidup dalam kekejaman. Dia hidup di dalam mengerikan. Baru pertama kali ini Daud kembali akhirnya sadar bahwa dia harus mencari kekuatannya bukan kepada orang-orang Geth, bukan kepada Raja Geth, bukan kepada orang-orang Filistin, tetapi kembali kepercayaannya, kekuatannya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kesalahan yang dibuat oleh Daud seolah-olah dibiarkan oleh Allah. Dengar, Allah melihat, Allah menantikan Daud untuk bertobat. Tetapi rupanya Daud tidak bertobat 1 tahun 4 bulan sampai Allah mengizinkan orang Amalek masuk dan membakar kota mereka. Orang Amalek merampas dan menawan keluarga mereka. Tuhan izinkan tuh. Sampai disitulah akhirnya kesadaran tiba bahwa Daud harus kembali kepada Tuhan. Jadi kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh Daud sendiri, bagaimana menghadapi dan menyelesaikan kesalahan sendiri yang mengakibatkan keadaan hidup sangat terjepit. Kita lihat, yaitu menangis. Saudara, menangis adalah gambaran penyesalan, gambaran pertobatan, gambaran pengakuan. Ada penyesalan, ada pertobatan, ada pengakuan. Menangis, menyesali apa yang telah dilakukan. Coba 3 hari yang lalu aku gak pergi. Coba aku tidak berada di negeri Filistin. Coba aku gak mencari pertolongan kepada orang-orang Filistin.
Dia menangis, mereka menangis luar biasa. Dan yang berikutnya yang kita belajar dari Daud adalah dia menguatkan kembali kepercayaannya siapa Tuhan itu. Menguatkan kepercayaannya pada janji-janji Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya, kita bisa berbuat salah. Dan bahkan mungkin kesalahan kita bisa mengakibatkan sangat fatal. Sehingga keadaan hidup kita sangat terjepit. Jangan putus asa. Karena kesalahan kita tidak harus menggagalkan rencana Allah. Kembali kepada Tuhan. Kembali kita menguatkan kepercayaan kita pada siapa Tuhan. Kembali kita menguatkan kepercayaan kita pada firman-Nya. Pada kuasa Allah. Kembali. Dan kita tahu anugerah Tuhan ketika Daud kembali sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Akhirnya kuasa Tuhan menolong dan memulihkan dia bersama keluarganya. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang mau kita kembali dan berharap hanya kepada Dia. Jangan mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, jangan mengandalkan koneksi kita, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mencatat satu tindakan yang salah dari Daud yang berakibat fatal. Tapi di dalam kesalahan yang luar biasa kami juga belajar belas kasihan Tuhan yang ajaib. Tuhan, kalau kami dalam hidup ini mungkin kami berbuat salah, bahkan mengakibatkan yang situasi keadaan yang sangat terjepit. Kiranya kami tidak lari, tidak putus asa. Tapi kami boleh belajar bertobat, mengakui ada penyesalan. Dan kembali kepada Engkau, kembali menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau. Kembali menguatkan kehidupan kami dengan janji-janji-Mu. Percaya kembali bahwa Allah adalah Allah yang setia dan berkuasa dan sanggup melaksanakan apa yang Kau janjikan. Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami menyadari tidak mungkin kami tidak bisa berbuat salah. Tetapi kalau itu terjadi, Tuhan tolong kami. Untuk kami ingat apa yang terjadi pada Daud, kesalahannya. Dan akhirnya dia kembali kepada Engkau. Tuhan tolong kami. Ingatkan dalam segala kelemahan kami. Engkau satu-satunya tempat perlindungan kami. Engkau satu-satunya Tuhan. Haleluya. Kami akan nyanyikan lagu ini Tuhan sebagai pengakuan kami. Engkau sungguh satu-satunya Allah yang kami percaya, kami andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
Haleluya. Kami mau Tuhan belajar dan hidup mengandalkan Kau. Mengandalkan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk.